Malam kakak semua. Merapat-merapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign yang sudah dirangkum oleh Arini yang imut. Subrek, share, dan like-nya kakak. Terima kasih. Langsung saja kita gaskan. Di bidang visi, Jian Feng bertabrakan dengan Long Ying. Void itu sunyi dulu, dan kemudian angin kencang menyapu Void, jatuh ke danau, bergulung satu demi satu naga air, menyapu kuartet, dan menggerakkan dunia ke dalam kegelapan dan kegelapan. Yang lebih menakutkan adalah bahwa di tengah ujung pedang yang menakutkan menekan, dan dalam waktu singkat mereka berkumpul bersama menjadi bayangan pedang Lingtian untuk menghancurkan tren yang membusuk dan menekan keras terhadap Gunung Liu Hei. Suara gemuruh berdering, danau berosilasi, dan angin kencang tiba-tiba meredam kekosongan. Tubuh Chu Xingyun berdiri di sana, juga diselimuti oleh angin yang kencang. Ketika dia melihat matanya, air memercik dan tidak ada orang. Di loteng, kerumunan orang membeku di sana, tubuh mereka gemetar. Tepi pedang yang mengerikan. Liu Guqiong menahan napas. Saat pedang itu jatuh, dia benar-benar merasakan napas kehancuran. Begitu pedang itu jatuh, semua gunung dihancurkan, dan pedang itu mengerikan. Di belakang, Ye Qianhan mengerutkan kening dengan erat. Dia terus-menerus berpikir, jika pedang ini jatuh dengan kekuatannya, dapatkah dia menolaknya dan bagaimana dia bisa menolaknya? Liu Xiun juga melihat ke kejauhan, dia juga kaget dengan pedangnya, terlalu kuat, pertandingan yang tiada taraf, pedang jatuh cukup untuk memotong seluruh danau. Ini adalah kekuatannya. Hati Liu Xiun dipenuhi dengan keraguan seperti itu, selain kejutan di matanya, ada juga jejak tenda yang aneh, semakin makmur, berkedip tanpa henti. Di ruang yang diselimuti oleh kabut air, Chu Xingyun berdiri dengan bangga di udara, ekspresinya dingin. Pedang tadi benar-benar kuat, tetapi jauh untuk menerobos. Di depan Chu Xingyun, Liu Heixian mengeluarkan suara kemenangan, dan tubuhnya masih dipenuhi dengan pola cahaya bintang yang mempesona, Zengxing arai terkunci naga belum rusak. Liu Heixian bertekad dalam hatinya bahwa pedang barusan harus menjadi pedang terkuat Chu Xingyun. Pedang terkuat gagal menerobos susunan spiritual, dan Chu Xingyun tidak dapat kembali ke surga. Ini membuatnya semakin gembira dan bangga, dan ia bahkan mulai merencanakan bagaimana cara mempermalukan Chu Xingyun, sehingga membalas rasa malu yang baru saja ia terima. Pikiran-pikiran bergerak sedikit, bayangan naga cahaya bintang muncul kembali, dan cahaya bintang yang cerah menyebar lagi, tetapi pada saat ini, Liu Heixian merasa bahwa lingkungannya terlalu tenang dan begitu aneh sehingga tidak ada jejak diskusi. Bukan hanya ini, tetapi 7 murid lainnya merasakan hal yang sama. Seluruh kekosongan tampaknya dihalangi oleh suatu kekuatan, sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Apakah kamu pikir pedang itu hanya untuk melawan susunan roh? Chu Xingyun mengeluarkan kata-kata acuh tak acuh. Dia berdiri di kekosongan dan pedang keluar. Seluruh ruangan dipenuhi dengan rumah-rumah pedang dan berubah menjadi badai pedang. Pedang barusan sangat kuat dan dapat dengan mudah memblokir 9 bayang-bayang naga cahaya bintang, tetapi Chu Xingyun menginginkan lebih dari sekadar menahan ofensif pihak lain. Lebih lagi, dia masih ingin mengisolasi ruang ini. Di sini, ia telah diisolasi oleh lubang hitam, tidak ada sirkulasi antara dunia dalam dan dunia luar, dan bahkan sinar cahaya tidak bisa merembes keluar. Berpura-pura menjadi hantu, apakah kamu pikir kamu bisa membuatku takut? Liu Heixian mencibir, 7 murid menjaga kiri dan kanan, polanya mengalir keluar, dan seluruh susunan roh kembali melepaskan cahaya roh. Tidak berguna. Chu Xingyun menggelengkan kepalanya, dan Jian Feng menunjuk jarinya. Dalam sekejap, kengerian Jiang Wang bergegas menuju arai roh. Setelah sedikit kontak, seluruh spirit arai bergetar terus-menerus, seolah-olah runtuh. Apa yang terjadi? Wajah Liu Heixian luar biasa. Sebagai master dari arai naga Zengxing Lock, dia bisa merasakan bahwa seluruh arai spirit sebenarnya runtuh, dan garis-garis pola hancur dan berubah menjadi kekuatan spiritual, yang tidak lagi di bawah kendalinya. Aku bahkan bisa membongkar susunan roh tingkat 9. Arai roh tingkat 6 belum pernah terlihat di mata, belum lagi, kamu adalah susunan roh tingkat 6. Itu terlalu kasar. Ketika kamu mengaturnya, aku akan melihat sampai selesai. Kata-kata Chu Xingyun jatuh, dan seberkas pedang lain menyapu masa lalu, tanpa henti, merembes ke segala arah, membongkar semua jajaran mata, seluruh jajaran spiritual yang luas dan luas, langsung hancur.
Pada saat yang sama, saya melihat tubuh Chu Xingyun bergerak, melintas, dan jatuh di depan Liu Heishan, menghadap ke 8 orang di bawah. Dalam sekejap, Jian Mang bersiul. Bayangan pedang mengerikan jatuh, membawa kekuatan ekstrim yang mengerikan, jatuh dari kubah langit, ledakan membuat suara keras, ujung pedang menghancurkan kekuatan spiritual, dan berlanjut di mata Liu Heishan dan yang lainnya. Aku tidak bisa menyembunyikan pedang ini. Aku tidak bisa menghindarinya sama sekali. Liu Heishan sedikit panik. Dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak bisa melepaskan diri dari gagasan berlari di hadapan Chu Xingyun, yang berada di tengah-tengah roh surgawi. Api lubang hitam akhirnya jatuh, dan tubuh 3 jenius meledak berubah menjadi segelintir kabut darah, dan bahkan jeritan tidak punya waktu untuk membuat suara dan mati di tempat. Chu Xingyun ada di sini untuk membunuh 3 orang, tetapi sosoknya lebih dari itu. Saat dia jatuh dari udara, lengannya terayun dengan keras, apinya tersapu, seperti naga sungguhan hitam yang berkeliaran di kekosongan, dan tiba-tiba terpotong ke 4 lainnya. Adegan dari 3 kematian barusan tercetak dalam-dalam di pikiran 4 orang itu. Sekarang, pedang lain membunuh mereka. Pisau-pisau itu lebih sombong dan lebih ganas, membuat mereka sedih dan tidak mampu melawan. Keempatnya begitu ketakutan sehingga mereka tidak pernah bertahan. Ketika pedang melintas, itu adalah saat kematian mereka. Tubuh mereka pecah, darah mengalir, dan jatuh ke danau, mewarnai kain danau. Chu Xingyun masih berdiri di tempat yang sama, memegang pedang lubang hitam, seperti dewa perang yang kembali dari bumi kuno, mandi darah dan memandangi semua hal, semua orang harus patuh. Sekarang kamu pergi. Sepatah kata-kata acuh tak acuh keluar dari mulut Chu Xingyun, yang membuat Liu Heishan kaget, dan tiba-tiba pulih, hanya untuk melihat danau darah bergulir dan cuksing seperti iblis. Awan! Liu Heishan meraung keras. 10 murid ini, yang telah bekerja keras selama lebih dari 10 tahun, semuanya mati dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Pukulan itu terlalu berat untuk membuatnya menerima. Sebuah gunung hitam meletus, Liu Heishan mengeluarkan pena Wuling, pena menembus kekosongan, dan membuka saluran dalam sekejap, kemarahan meraung, dan ujung pena menembus Chu Xingyun, mencoba membunuhnya di tempat. Chu Xingyun mendengus dingin, dan melihat api lubang hitam menusuk ke depan, 1 kaki terpisah, pena Wuling berangsur-angsur menggigil, dan cahaya perlahan menghilang, benar-benar tanpa momentum sekarang. Liu Heishan tampak canggung, mengangkat kepalanya, dan melihat api lubang hitam menusuknya. Selama Chu Xingyun membuat setengah langkah lagi, dia akan mengikuti murid-muridnya dan mati tanpa mayat. Jian Feng menjadi semakin cemas, semakin dekat, dan saat dia mencapai alis Liu Heishan, lubang hitam lubang tiba-tiba berhenti. Angin pedang yang ganas itu menyapu dan merobek wajah Gunung Liu Hei, membuatnya berteriak seperti babi, dan wajah dingin yang sudah tertutup keriput. Yang terlihat suram. Tubuh Liu Heishan jatuh dari udara, dan darah yang keluar darinya bercampur dengan energi pedang yang tajam, gegar otak Ling Hai sepertinya benar-benar runtuh kapan saja. Dia merasakan cedera serius, tetapi dia merasakan penyesalan yang kuat di dalam hatinya. Kekuatan Chu Xingyun terlalu kuat untuk diukur dengan akal sehat. Bahkan melawan Sang Liu Xiun, dia memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi sama konyolnya dengan mereka, dia pernah memandang rendah Chu Xingyun dan merasa bahwa dia hanya nama yang layak. Sebagai harga, semua 10 jenius arai spirit yang keluarga Liu bekerja keras untuk mati semuanya mati, bahkan Liu Heishan terluka parah, dan hidupnya terjepit di tangan Chu Xingyun. Matanya perlahan bergerak, wajah iblis Jun yang dingin tercetak di mata Liu Heishan, sehingga dia terkejut, dalam trance, sebenarnya ada perasaan sensasi sedang ditatap oleh iblis. Bagaimana situasi Liu Mengyan sekarang? Sebuah suara dingin keluar dari mulut Chu Xingyun. Liu Heishan pernah memasuki Luo Xingyuan untuk mengatur susunan bintang kuno. Dia tahu situasi Liu Mengyan yang terbaik. Itulah sebabnya, Chu Xingyun meninggalkan nyawanya. Liu Mengyan. Liu Heishan kaget ketika dia mendengar nama itu. Mengenai Liu Mengyan, apakah itu di bintang-bintang kuno dari bintang-bintang atau pavilion Wanjian, itu adalah tabu di antara tabu. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Master Pedang Loyun di depannya lebih muda, bagaimana dia bisa tahu Liu Mengyan? Aku tahu dia di penjara di Luo Xingyuan, dan aku tahu keberadaan jajaran bintang kuno yang terkunci, jadi aku menyarankanmu untuk mengatakan yang sebenarnya, jika tidak, kamu akan menanggung risiko sendiri. Chu Xingyun memegang pedang lubang hitam, pedang nyanyian terdengar, terkejut 8 arah batal.
Tubuh Liu Heishan terus bergetar, dan dia mendapati bahwa dia tidak bisa melihat menembus pemuda itu sama sekali, tetapi tidak punya pilihan selain menghela nafas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi merana. Dia berkata, Luo Xingyuan adalah seorang jedi, penuh gas bencana, dan Liu Mengyan di penjara, terletak di pusat Luo Xingyuan, asal dari gas bencana. Liu Heishan tahu bahwa dia telah jatuh ke tanah. Untuk bertahan hidup, dia meriwayatkan semuanya. Kata-kata ini jatuh di telinga Chu Xingyun, membuatnya dingin dan membunuh. Tadi malam, dia tahu situasi Liu Mengyan, tetapi hanya setelah dia mengetahuinya saat ini dia menyadari bahwa apa yang dia tahu hanyalah puncak gunung es. Hidup lebih baik daripada mati, tidak mungkin untuk menggambarkan siksaan yang diderita Liu Mengyan, bahkan jika itu adalah hukum paling kriminal yang diciptakan oleh 5 racun. Selain itu, Liu Mengyan menderita sakit seperti itu selama 18 tahun. Selama 18 tahun, setiap hari, setiap jam, setiap saat, dia sering disertai dengan rasa sakit dan kesepian, dan kadang-kadang dia harus menanggung penganiayaan orang lain. Mendengarkan kata-kata ini, tidak ada ekspresi di wajah Chu Xingyun, dia tampak tenang, tetapi di bawah ketenangan, dia menyembunyikan pikiran mengejutkan seperti badai cukup untuk menghancurkan dunia. Setelah waktu yang lama, Liu Heishan berhenti berbicara dan berkata kepada Chu Xingyun. Apa yang saya tahu telah dikatakan sepenuhnya. Saya tidak tahu. Bisakah Lord Luo Yun ragu? Saya mendengar bahwa Liu Wentian telah mengunjungi Liu Mengyan. Apa yang Anda ketahui? Chu Xingyun Yu Feng berbalik dan terus bertanya. Liu Heishan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Apa yang terjadi tahun itu berdampak besar. Kami tidak tahu banyak tentang sikap kepala tua dan klan. Setiap kali kepala tua mengunjungi Liu Mengyan, kita tidak boleh menonton. Namun, Liu Mengyan, sebagai jenius pertama dari guru kuno bintang-bintang, kebanyakan dari mereka memiliki rahasia tersembunyi. Jika tidak, dia dieksekusi awal tahun ini, dan tidak mungkin bertahan sampai hari ini. Meskipun sikap Wan Jianghe sulit, tetapi bagian dalam tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya. Liu Heishan tersenyum tipis, segera menambahkan. Rahasia yang mengejutkan. Chu Xingyun mengingat kalimat ini di dalam hatinya, ekspresinya sedikit keras, dan berkata. Kamu punya peta terperinci tentang Luo Xingyuan di tubuhmu. Itu sudah biasa. Liu Heishan tidak berani dengan ceroboh, dan segera mengeluarkan gulungan peta dari lingkaran penyimpanan. Chu Xingyun mengulurkan tangan dan mengambilnya, peta terbuka, dan deskripsi Luo Xingyuan sangat rinci. Tata letak arai kuno bintang rantai ditandai dengan cermat. Merasakan kedinginan di tubuh Chu Xingyun menghilang sedikit, Liu Heishan akhirnya menghela napas lega dan berkata dengan sopan. Luo Yun Jianzu, saya tidak tahu bagaimana Anda berhubungan dengan Liu Mengyan, mengapa Anda tiba-tiba bertanya padanya. Dia adalah ibuku. Chu Xingyun memindai peta dan menjawab dengan santai. Ternyata Liu Mengyan adalah milikmu. Kata-kata Liu Heishan tiba-tiba berakhir, matanya berkedip, dan seolah-olah dia mendengar sesuatu yang luar biasa. Luo Yun sebenarnya adalah putra Liu Mengyan. Sebagai penguasa terkenal Lingzhen, Liu Heishan juga memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang apa yang terjadi kemudian. Dia tahu bahwa Liu Mengyan telah meninggalkan spesies jahat bernama Chu Xingyun dan ditinggalkan di dinasti Liu Yun. 18 tahun telah berlalu sejak kejadian ini, dan tidak banyak orang yang tahu tentang itu. Kerumunan tidak memiliki ingatan tentang spesies jahat ini. Bahkan jika diingat, itu tidak akan dipelajari secara mendalam. Itu hanya anak yatim tanpa orang tua dan tidak ada nilai. Jika tidak disebutkan oleh Chu Xingyun, Liu Heishan tidak akan memiliki ingatan. Sejak itu, 18 tahun telah berlalu, dan usia Luo Yun tepat 18 tahun. Dia mendengar bahwa Luo Yun bangkit dari kota terpencil di dinasti Liu Yun. Kota terpencil. Tetapi setiap orang yang berpartisipasi dalam 6 sekte akan pergi langsung ke klan, dan Luo Yun, sendirian, datang ke kota bintang, dan diam-diam menyelidiki Liu Mengyan. Lebih penting lagi, atas namanya, ada juga kata Cloud. Petunjuk melayang di benak Liu Heishan, dan dia menemukan bahwa informasi yang tampaknya berantakan ini, ketika digabungkan bersama, sangat masuk akal. Karena tujuan kedatangannya di sini adalah untuk menyelidiki Liu Mengyan, maka kepindahannya hari ini juga harus karena alasan ini. Dia bukan orang yang ceroboh dan bodoh. Sebaliknya, kotanya sangat dalam, dan semua orang ditipu. Pikiran Liu Heishan benar-benar menjadi dingin.
Seorang anak yatim tanpa ayah dan ibu muncul di kota yang terpencil, langkah demi langkah, memasuki dinasti, memasuki paviliun Wanjian, dan menjadi penguasa pedang, dan akhirnya datang ke leluhur kuno bintang-bintang untuk membangkitkan situasi dalam kegelapan. Di istana seperti itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah 1000 mil jauhnya, dan di jalan, seluruh klan bintang kuno, aku takut tidak ada yang menjadi lawan dari anak ini. Liu Heixian penuh kegembiraan di hatinya, dan tiba-tiba teringat akan dirinya. Kata-kata yang diucapkan. Dalam sekejap wajahnya menjadi sangat pucat, berlutut langsung dan berteriak. Tuan Pedang Loyun, semua yang saya lakukan sebelumnya bukan karena niat aslinya, tetapi dipaksa oleh klan, tetapi juga tolong maafkan saya. Jalani hidup anjingku. Susunan kuno bintang kunci diletakkan olehku secara pribadi. Selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, aku bisa segera membawamu dengan aman ke dalamnya. Sejak saat itu, aku akan menjadi pelayanmu yang paling setia, tetapi kamu adalah pemimpinnya. Selama pembicaraan, Liu Heixian terus bersujud. Dia tidak ingin mati, dia ingin terus hidup. Selain itu, setelah kejadian ini, dia sangat merasakan sifat misterius dan tidak dapat diprediksi dari Chu Xingyun. Jika dia bisa naik kapal besar ini, prestasi masa depannya pasti tidak terbatas. Seorang master susunan roh tingkat 6, roh yang kuat dari roh surgawi, dan langit berujung 5 yang kuat, statusnya tidak rendah, dan itu adalah orang yang penting di mana-mana. Dari saat aku melangkah keluar dari loteng, hidupmu dijatuhi hukuman mati, jika tidak, akankah aku memberitahumu identitasku? Chu Xingyun saling melirik, membuat wajah Liu Heixian pucat, jantung berdetak kencang, ada rasa kematian akan datang. Adapun peranmu, itu memang ada, tapi bagiku itu opsional. Bahkan jika kamu tidak mengatakan keberadaan bintang kuno Arai, aku bisa memasuki jurang bintang jatuh kapan saja, sehingga kamu bisa pergi untuk ketenangan pikiran. Suara Chu Xingyun jatuh, lubang hitam menyapu, pedang terputus, dan dia memotong menuju gunung Liu Hei. Liu Heixian meraung, dan segera menembakkan perlawanan, tetapi kekuatannya jauh di belakang Chu Xingyun. Sejenak tubuhnya diselimuti oleh pedang, dan tubuhnya bergetar dan meledak ke langit berdarah. Liu Heixian, penguasa pertama Arai Roh keluarga Liu. Arai penguncian bintang kuno di Falling Star Abyss diletakkan oleh Liu Heixian, dan 10 murid lainnya adalah asistennya. Karena mereka, Liu Mengyan menderita siksaan yang lebih parah, dan bahkan kehilangan nyawanya. Jian Qi terus meraung melewati, memutar noda darah lebih jauh, dan Chu Xingyun melirik acuh tak acuh sebelum melangkah keluar dari langkah kakinya dan berjalan menuju luar. Pada saat ini, kerumunan di loteng menunggu lama, menunjukkan ekspresi cemas. Mata mereka semua terfokus pada pusat danau, dan mereka ingin mengetahui hasil diskusi dengan segera. Namun, daerah tersebut ditutupi oleh kabut air yang tebal, dan tidak ada kekuatan spiritual yang dapat menembus. Bahkan kekuatan langit dan bumi Liu Guqiang produktif. Ini membuat kerumunan penuh keingintahuan. Namun, meskipun ekspresi mereka menantikan, mereka masih merasa bahwa pemenang pertarungan ini adalah Liu Heixian. Arai roh tingkat 6, betapa kuatnya itu. Selain itu, Liu Heixian secara pribadi memimpinnya, yang dapat sepenuhnya menginspirasi esensi dari arai naga kunci Zhengxing. Ilmu pedang Chu Xingyun adalah arogan, dan pada akhirnya tidak dapat diluncurkan. Sesuatu terjadi. Pada saat ini, Liu Guqiang tiba-tiba merasakan gelombang napas. Di dalam hatinya, Liu Heixian juga merasa pasti menang, tetapi entah bagaimana pada saat ini, gejala yang tidak menyenangkan di hatinya menjadi lebih kuat dan jantungnya berdenyut tanpa bisa dijelaskan. Dalam kabut tebal, seorang pemuda tampan berpakaian hitam berjalan keluar. Ketika dia melihat pemuda ini, kerumunan tampak terkejut dan melihat ke belakang, tetapi menemukan bahwa di belakang Chu Xingyun, tidak ada sosok yang keluar, dan ada keheningan dan keheningan. Ekspresi Chu Xingyun terlihat kusam, dan dia melangkah keluar dari danau langkah demi langkah. Sebelum dia berjalan ke loteng, Liu Guanyin bergegas, mula-mula melirik ke danau dan melihat bahwa masih belum ada gerakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Tuan Luo Yunjian, kemana perginya tetua Montenegro pergi?" Setelah mendengar ini, Chu Xingyun mengangkat kepalanya. Pada saat ini, mata semua orang turun, tetapi Chu Xingyun berhenti, tubuhnya terbuka, dan satu jari terulur, menunjuk jauh ke tengah danau. Embusan angin menyapu, beriak naik dan turun.
Kabut air tebal berangsur-angsur menghilang, dan bau darah yang menjijikkan keluar, membuat kelompok itu segera berkerut, dan saat berikutnya, di bawah tatapan mereka yang mencengangkan, seluruh danau berubah merah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ini. Liu Guanying terkejut melihat adegan ini. Dia jelas merasakan bahwa nafas Liu Heishan dan yang lainnya benar-benar menghilang, dan tempat di mana mereka baru saja berdiri berubah menjadi danau darah, dan air danau itu mengambang dengan potongan-potongan daging dan darah, membuat ruangan itu sangat menakutkan. Aku baru saja menang dalam pertempuran pertama, dan mereka kalah, sehingga mereka semua mati. Chu Xingyun berkata dengan lembut, mengabaikan Liu Guanying yang tercengang secara langsung, dan terus melangkah maju. Mati. Ketika orang banyak mendengar kata-kata Chu Xingyun, hati mereka menggigil dengan liar. Gunung Liu Hei dan para jenius arai tujuh roh dikalahkan, dan mereka masih mati. Mereka mati di danau ini, tanpa tulang. Pada saat ini, bahkan Liu Xiun terkejut, dan wajahnya yang cantik menjadi pucat. Dia menatap Chu Xingyun, yang tenang dan acuh tak acuh di wajahnya, seolah-olah dia baru saja melakukan hal kecil yang sepele, dan tidak mengingatnya. Dalam hati saya, Tuan Pedang Loyun, meskipun kamu terlepas, keluarga Liuku bukanlah kesemek lembut yang membuatmu bisa memeras dengan lembut. Raungan kemarahan meludakkan dari mulut Liu Guqiang. Tuan keluarga pertama keluarga Liu jatuh, dan 10 orang jenius yang terlatih secara spiritual dari keluarga roh meninggal. Pukulan seperti itu terlalu berat. Bagaimana bisa Liu Guqiang, yang merupakan kepala keluarga Liu, terus bertahan? Dia melangkah keluar, tubuhnya turun seperti gunung, menindas seluruh kekosongan, dan juga datang ke tubuh Chu Xingyun, membuat tubuhnya sedikit bergetar. Tuan Liu, saya tidak mengerti kata-kata Anda. Menghadapi Liu Guqiang yang marah, Chu Xingyun tersenyum cerah dan hangat, sama seperti anak lelaki di sebelah. Belajar, kamu harus tenang, bagaimana kamu menghancurkan kota dan mengunci susunan naga, aku tidak tahu, tetapi kamu tidak harus menembak terhadap para tetua Montenegro, apalagi membunuh hati. Liu Guqiang meraung, amarahnya tipis. Seolah seluruh ruang bergetar. Bunuh atau tidak bunuh, itu semua berdasarkan pada pikiranku, bukankah itu sepertinya ada hubungannya dengan keluarga Lord Liu? Mata Chu Xingyun menatap Leng Mang, dan Jianyin bersiul, merobek semua yang mungkin. Chu Xingyun berhadapan langsung dengan Liu Guqiang, dan tidak mundur. Dia melangkah lebih jauh dan berkata, terlebih lagi, sebelum tembakan, saya berkata di depan umum bahwa saya tidak akan berbelas kasihan dalam pertempuran ini. Sekarang, saya tidak menunjukkan belas kasihan, membunuh mereka semua. Lalu menurut apa yang kamu maksud, kamu membunuh seseorang, apakah itu masuk akal? Liu Guqiang tersenyum marah. Sekarang, hatinya penuh dengan pikiran yang membunuh, dan dia tidak sabar untuk segera membunuh Chu Xingyun. Tidak masalah apakah itu masuk akal atau tidak. Yang penting adalah orang-orang, aku telah membunuh, tidak peduli bagaimana kamu mempertanyakan, kamu tidak dapat dibangkitkan. Karena itu yang terjadi, aku menyarankan kamu untuk tutup mulut dan jangan repot-repot. Chu Xingyun mengangkat bahu dan membelai lengan bajunya, mengungkapkan tanda kuno di pinggangnya. Token kuno itu hanya dapat dimiliki oleh mereka yang berpartisipasi dalam 6 kasus. Perintah ini sangat penting. Pemegang pesanan akan dibebaskan sebelum awal dari 6 kasus, dan tidak ada kekuatan akan terluka, juga tidak akan diracuni secara diam-diam. Jika ada pelanggaran, itu akan menjadi sasaran pengejaran bersama dari 6 kasus. Liu Guqiang secara alami melihat tanda kuno, pada saat itu, hatinya penuh amarah. Tapi, bagaimanapun juga, dia menahan diri, dia bisa menahan niat membunuh yang melonjak. Aku akan mengingat akun ini. Setelah 6 kasus, aku tidak akan pernah menyayangkanmu. Kata Liu Guqiang dengan giginya mengertak. Setelah 6 kasus, dia akan membunuh Chu Xingyun. Oke, aku menunggu. Chu Xingyun tersenyum. Senyum menunjukkan rasa misteri. Matanya perlahan bergerak menjauh, dan dia melangkah maju untuk terus berjalan maju, bersiap untuk meninggalkan loteng. Seorang ahli arai roh, 10 jenius arai roh, semua mati di tangan Tuan Luo Yun. Tampaknya prestise keluarga Liu tidak lebih dari itu. Pada saat ini, suara wanita yang sangat keras terdengar. Wajah Ye Qianhan penuh dengan sarkasme, dan dia tersenyum pada Liu Guqiang. Saya harap setelah ini, Tuan keluarga Liu dapat memperbaiki keluarga Liu dengan baik, dan tidak mungkin membiarkan fondasi ribuan tahun dihancurkan seperti ini.
Dengan mengatakan itu, dia membuat serangkaian tawa, dan Lian Bu bergerak sedikit, tidak mau tinggal di sini lama. Kerumunan menatap Ye Qianhan, dan kedinginan terus mengalir dari tubuhnya, terutama keluarga muda Liu, yang wajahnya sangat marah, wajah mereka hijau, dan mereka gemetar karena marah. Perselingkuhan pribadi keluarga Liu Ku, ini belum giliran istana Jiuhan untuk titik dan titik. Kamu adalah tamu, kamu harus menghormati tuan. Setelah semua, ada pepatah lama, tamu sombong tidak akan mati dengan baik. Ye Qianhan tiba-tiba berhenti, dan wajahnya yang dingin mengangkat jejak lengkung tanpa peringatan, tapi itu dingin, dan itu kejam. Sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, angin menusuk pecah. Dalam sekejap, pemuda beruban itu merasakan jantungnya bergetar tiba-tiba, dan angin dingin yang sedingin es tiba-tiba menyapu wajah, benar-benar menutupi tubuhnya. Oke kakak. Sampai bertemu lagi besok ya. Terima kasih.